bisa bertemu di pertemuan berikutnya yang hari ini. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau nanya gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah kalau sehat semua. Oh ya, di sini Ibu bakal presentasi dulu siapa yang nggak hadir untuk pelajaran hari ini ya. Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, ini kan udah siang, jadi jam-jam rawan untuk tidur. Ngantuk banget sebelum mulai pelajaran. Kita sedikit dulu nyanyi ya. Semua anak-anak bisa berdiri ya. Bareng-bareng ya. Ini kabarnya lihat. Hari ini kita belajar bersama. Sampai kita semua lihat. Meskipun capek hatiku bahagia. Sama-sama hidayah kurang. Mari belajar dengan penuh semangat. Madura sampai Papua. Duduk yang rapi lalu kita berdoa. Ini kabarnya lihat. Hari ini kita belajar bersama. Cikampek, kasih lihat. Meskipun capek hatiku bahagia. Sama-sama hidayah kurang. Mari belajar dengan penuh semangat. Madura sampai Papua. Duduk yang rapi lalu kita berdoa. Untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai warisan budaya Indonesia mendunia. Sebelum masuk ke materi inti, sebelum Ibu jelaskan lebih detail lagi siapa yang tahu apa itu warisan budaya di Indonesia. Bisa ceritakan tangan ya. Betul sekali, kita beri apresiasi. Jadi, definisi dari warisan budaya itu merupakan hasil budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi berupa benda fisik maupun nilai budaya. Warisan budaya merupakan ekspresi kehidupan suatu komunitas yang mencakup adat istiadat, tradisi, nilai, dan juga tempat. Nah, menurut UNESCO ini, warisan budaya di Indonesia itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu warisan benda dan juga tak benda. Nah, siapa di sini yang tahu apa itu warisan benda dan tak benda? Nah, di slide berikutnya ini ada jenis budaya Indonesia. Anak-anak bisa dipahami terlebih dahulu, bisa dibaca dulu. Jadi, menurut UNESCO, jenis budaya di Indonesia terbagi ke dalam dua jenis, yaitu budaya benda dan juga tak benda. Lalu, apa sih perbedaan dari keduanya, Bu? Perbedaan dari jenis budaya benda dan tak benda itu apa sih? Nah, jadi budaya benda adalah peninggalan yang bisa kita lihat dengan mata dan disentuh dengan tangan, seperti misalnya candi dan juga patung. Nah, sedangkan budaya tak benda berupa praktik, ekspresi, keterampilan atau pengetahuan yang diwariskan nenek moyang kita seperti tarian, pertunjukan wayang, hingga keris dan juga batik. Nah, mengapa digolongkan menjadi dua? Karena budaya benda itu seperti halnya apa yang bisa kita lihat dan juga berbentuk benda. Jadi itu sudah diwariskan dari dulu, yang dimana kita itu tidak bisa merubahnya itu. Karena kan misalnya candi, kita nggak mungkin kan merubah bentuk candi dari misalnya candi Prambanan menjadi candi apa yang lainnya, kan nggak bisa. Nah, sedangkan dari budaya tak benda ini seperti tarian atau wayang, itu kan kita bisa menyesuaikan dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi kita membuat tarian baru. Seperti halnya misalnya tarian zaman dulu, tarian daerah itu tarian gambyong, kita bisa menambahkan gerakan-gerakan yang lebih bagus lagi, atau misalnya lebih intinya ditambahkan dengan gerakan-gerakan baru yang sudah diwariskan dari nenek moyang tersebut. Jadi misalnya yang tak benda ini, generasi kita itu masih bisa meniru apa yang sudah diwariskan. Tapi misalnya yang benda ini, budaya benda ini, itu kita tidak bisa meniru karena ya gimana ya, di zaman sekarang masa kita harus membuat sebuah candi, itu kayak sebuah hal yang tidak mungkin, tapi yang bisa dimungkinkan juga, tapi itu sangat tidak seperti halnya warisan budaya tak benda yang bisa kita
kembangkan di zaman sekarang. Pelajari tentang contoh warisan budaya Bunda. Di sini Ibu tuh ada 6 contoh ya anak-anak. Yang pertama itu Candi Borobudur, Candi Prambanan, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Museum Fosil Sangiran, dan juga Taman Nasional Loreng. Nah, siapa di sini yang tahu di mana tempat-tempat dari budaya-budaya ini? Kalau ada yang tahu, Ibu bakalan kasih sesuatu buat kalian. Betul sekali. Terima kasih sudah menjawab, Sinta. Nah, jadi Candi Borobudur itu terletak di Magelang, betul teman-teman. Nah, untuk Candi Prambanan itu ada di Klaten, seperti itu. Dan yang lainnya ini seperti yang dijawab tadi oleh teman-teman kalian ya anak-anak. Yang berikutnya itu ada contoh warisan budaya tak benda. Di sini juga Ibu ada 9 contoh. Nah, misalnya contoh warisan budaya tak benda itu ada keris, pertunjukan wayang, batik, akro, tari saman, tari tradisional Bali, maker, kapal penisi, pencak silat. Nah, dari semua contoh ini kan kita bisa ya mengupgrade gerakan-gerakan atau sebuah benda, misalnya aku itu kita bisa mengupgrade bentuknya itu seperti apa di zaman yang sekarang kayak gitu. Jadi beda lagi dengan warisan budaya benda yang susah untuk kita kembangkan di zaman sekarang. Nah, yang berikutnya, mengapa sih perlu melestarikan budaya warisan dari nenek moyang kita? Ada yang mau membaca nggak? Boleh ya dibacakan. Jadi, dengan melestarikan budaya, kita tidak hanya menjaga warisan masa lalu, tapi juga membangun masa depan yang lebih baik. Di sini ada beberapa poin yang menurut Ibu itu sangat penting. Mengapa kita harus perlu melestarikannya? Yang pertama itu untuk identitas dan jati diri. Budaya adalah cerminan identitas suatu masyarakat atau bangsa. Melestarikan budaya berarti menjaga warisan nilai-nilai, tradisi, adat istiadat, dan pengetahuan yang membentuk jati diri suatu kelompok. Nah, kenapa kita perlu melestarikan budaya? Itu untuk menjaga jati diri. Biasanya kalau warisan budaya itu kan di setiap daerah pasti ada. Nah, mengapa setiap daerah itu perlu menjaga bentuk warisan yang sudah disiapkan, sudah ditinggalkan oleh nenek moyang kita itu untuk menjaga jati diri daerah tersebut. Nah, yang kedua itu keberlanjutan generasi. Melestarikan budaya memungkinkan generasi muda untuk memahami dan menghargai warisan leluhur mereka. Hal ini membantu menjaga kesinambungan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Nah, keberlanjutan generasi ini ya sudah kita perlu jelas tadi di awal bahwasanya menjaga warisan budaya itu menjaga tali dari generasi ke generasi. Seperti generasi nenek moyang kita dan generasi kita yang sekarang seperti itu. Nah, poin yang ketiga itu keberagaman dan kekayaan. Dunia ini kaya akan beragam budaya. Melestarikan budaya berarti menjaga keberagaman ini yang merupakan sumber kekayaan dan keindahan peradaban manusia. Nah, misalnya kita udah diwariskan budaya dari nenek moyang kita dan kita nggak menjaganya, jadi warisan itu tuh bisa aja apa ya? Asing gitu loh, jadi nggak kita kenali. Padahal nenek moyang itu udah bersusah payah mewariskan budaya ini untuk anak-anak cucunya ini. Poin yang berikutnya itu pendidikan dan penelitian. Mengapa penting? Karena budaya adalah sumber pengetahuan yang tak ternilai harganya. Melestarikan budaya memungkinkan para peneliti dan akademisi untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah masyarakat dan peradaban manusia. Ini sangat penting menurut Ibu. Karena apa? Karena kita para generasi muda itu perlu untuk mempelajari nilai-nilai budaya apa saja yang ada di daerah kita supaya kita itu tahu daerah kita ini seperti apa, warisannya itu apa saja. Nah, poin yang terakhir ini, poin yang berikutnya itu toleransi dan pemahaman, yaitu memahami dan menghargai budaya lain dapat membantu membangun jembatan antar masyarakat dan mengurangi prasangka. Ini dapat mempromosikan toleransi dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, pada poin yang terakhir ini justru nggak cuma penting untuk generasi kita, tapi untuk generasi di atas kita. Jadi untuk saling
menjaga toleransi untuk menghargai budaya satu dengan yang lainnya. Misalnya kayak itu kan berasal dari Jawa, budaya di daerah Jawa itu kan ada banyak sekali ya, misalnya kayak tarian seperti itu. Nah, tarian di Jawa dengan tarian di Sunda itu kan tentunya beda. Jadi pentingnya kita untuk mempelajari dan melestarikan budaya ini untuk saling menghargai adanya toleransi dengan budaya satu dan juga yang lainnya. Tentunya bagaimana sih caranya? Nah, ibu bakalan menjelaskan kepada anak-anak. Yang pertama, mempelajari dan memahami budaya, yaitu memulai dengan mempelajari sejarah, nilai-nilai, dan berbagai aspek budaya Indonesia, baik yang bersifat tangible, candi, pakaian, adat, alat musik, maupun intangible, tradisi, bahasa, seni, dan pertunjukan. Nah, atau bisa kita mengunjungi museum, situs bersejarah, dan acara-acara budaya untuk mendapatkan pengalaman secara langsung. Nah, pada poin pertama ini, kita para generasi itu diperintahkan untuk mempelajari dengan senang hati tentang budaya. Jadi kita bisa mengikuti acara misalnya kayak ada kunjungan museum, biasanya kan di sekolah-sekolah kalau study tour ya kayak gitu. Itu ada kunjungan museum, pentingnya kita itu pelajari benar-benar apa aja sih warisan budaya yang telah nenek moyang kita itu turunkan untuk generasi berikutnya. Nah, di zaman Gen Z ini, bahkan sekarang udah Gen Alpha ya 2025, kita itu kan udah gak asing banget sama gadget. Pasti di gadget itu digunakannya untuk mencari informasi-informasi penting. Misalnya ya seperti ini, situs bersejarah, kita bisa mencari di gadget kita masing-masing itu tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Nah, pada poin yang kedua itu menyesuaikan diri dengan zaman perkembangannya. Misalnya budaya tidak bersifat statis tetapi terus berkembang. Oleh karena itu, kita perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar budaya Indonesia tetap relevan. Atau menggunakan produk-produk budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari seperti pakaian batik, kerajinan tangan, atau makanan tradisional. Nah, ini biasanya anak zaman sekarang itu udah nggak mau banget deh pokoknya pakai kerajinan tangan atau enggak udah lama banget lah ya pakaian batik kayak kita tuh udah pakai fashion yang berbeda gitu loh. Nah, pentingnya kita sesekali harus menggunakan produk dalam negeri supaya orang-orang luar atau wisatawan itu tahu bahwa di Indonesia ini ada batik loh. Kita punya warisan budaya batik, kerajinan tangan, biar mereka itu mengetahui bahwa ternyata Indonesia itu cukup luar biasa sekali untuk warisan budayanya. Nah, biasanya itu kita itu walaupun generasi Gen Z ya, kalau untuk Gen Z untuk anak-anak ini atau ya bisa. Nah, kita itu menyesuaikan generasi kita. Tantangan apa yang perlu dihadapi oleh kita dalam melestarikan budaya di Indonesia, yaitu kurangnya pemahaman. Banyak masyarakat, terutama generasi muda, kurang memahami nilai penting warisan budaya bagi identitas bangsa dan keberlanjutan generasi. Yang kedua ada kepunahan. Beberapa warisan budaya tak benda seperti bahasa daerah atau tradisi lisan terancam punah karena tidak ada generasi penerus yang melestarikannya. Yang ketiga, mengapa kita perlu menghadapi tantangan-tantangan ini? Itu biasanya karena kita tuh acuh, kita tuh tidak peduli, kayak kita cukup tahu, tapi kita nggak mau melestarikan itu. Nah, mengapa kita perlu adanya edukasi kepada siswa-siswa apalagi anak SD, kan biar mereka tuh tahu sejak dini bahwa melestarikan budaya itu sangat penting. Melestarikan budaya itu perlu dipelajari, perlu diperkembangkan setiap zamannya, biar nggak punah, biar nggak apa ya bahasanya, biar punah kan untuk binatang ya. Nah, biar nggak dilupakan gitu loh, biar setiap generasi itu mengetahui itu. Cuma yang diketahui itu biasanya kita itu mengetahui budaya barat. Pelajaran, ibu punya refleksi yang itu ada 3 soal, anak-anak bisa dikerjakan di buku tulis dan dipelajari bersama-sama di pertemuan berikutnya. Yang pertama itu jelaskan apa yang kalian ketahui mengenai pelestarian warisan budaya. Tadi kan kita sudah pelajari bareng-bareng di awal ya, kenapa dan apa yang kalian ketahui tentang pelestarian warisan budaya. Nah, soal yang kedua, bagaimana cara kalian agar bisa menjadi generasi yang mampu melestarikan warisan budaya di Indonesia?
gimana sih menurut anak-anak, gimana cara kalian untuk melestarikan? Tadi kan Ibu juga sudah berbagi sedikit ceritanya ya. Nah, yang ketiga ini kalian Ibu minta untuk membuat 4-5 anak dalam satu kelompok untuk mengajarkan tugas yang nomor 3 ini, yaitu membuatlah infografis atau melakukan sebuah kampanye tentang cara untuk berpartisipasi dalam melestarikan warisan budaya di Indonesia. Jadi nanti anak-anak bisa melakukan kampanye atau bertanya dalam lingkungannya, ini di lingkungan kalian aja ya anak-anak. Jadi anak-anak akan melakukan kampanye langsung, bisa ke orang tua kalian atau sesepuh desa kalian mengenai warisan budaya apa yang ada di daerah kalian. Nah, jadi ini bakalan kita pelajari bareng-bareng untuk pertemuan berikutnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.